Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami fenomena kuno yang masih sangat marak-maraknya di kalangan kehidupan yang mana sosial media sangat normal di mata anak remaja maupun ibu atau bapak rumah tangga. Yaitu bersaing dengan sesama maupun itu saudara ataupun tetangga. Dan mengeksplorasi mengapa pengejaran yang tampaknya tak berbahaya ini dapat memiliki dampak buruk pada kehidupan kita. Kita seringkali terjebak dalam perangkap perbandingan, berusaha untuk menyamai atau melampaui gaya hidup orang di sekitar kita. Mari kita lihat lebih dekat mengapa ini mungkin bukan cara yang paling sehat maupun berguna. Bersaing dengan sesama dapat menciptakan ilusi kebahagiaan. Kita melihat mobil mewah, rumah yang indah, dan pesta mewah orang lain, dan kita berpikir bahwa dengan meniru gaya hidup mereka, kita bisa mencapai tingkat kepuasan yang sama. Tapi kenyataannya, di balik layar, banyak orang mengorbankan stabilitas keuangan, kesehatan mental, dan hubungan yang tulus hanya untuk menjaga penampilan dan dampaknya bakalan dirasakan oleh diri kita sendiri di kemudian hari dalam waktu dekat maupun dampak yang bakalan datang di kedepan hari. Yang mana kita tidak bisa menyambung tali keduanya bahwa itu semua merupakan dampak perbuatan kita. Tapi sesungguhnya haruslah kita ketahui hukum alam adalah pasti. Apa yang kita tanam dan itu pasti tumbuh. Kalau kita menanam kebaikan, tumbuhlah kebaikan, dan kalau kita menanam kejahatan, kejahatan juga yang bakalan dipula. Kalau kita menanam kegigihan dan pantang menyerah, maka keberhasilanlah yang bakal menyapa kita, dan juga kalau kita menanam kemalasan maka kegagalan dan keterpurukanlah yang bakalan bisa diharapkan untuk menyapa. Islam menekankan perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan menghindari kemewahan yang tidak perlu. Bersaing dengan gaya hidup materialistik orang lain dapat menyebabkan beban keuangan, suatu konsep yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang moderasi dan tanggung jawab. Bersaing dengan tetangga tidak hanya mengarah pada beban keuangan yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan stres yang tiada arti. Membeli barang mewah, seperti baju-baju baru yang berlebihan atau mengganti kendaraan yang hanya untuk menyaingi tetangga yang membeli motor yang baru, dapat mengakibatkan hutang dan ketidakamanan finansial yang membebani kedamaian hidup dan emosional. Daripada berinvestasi dalam pengalaman dan stabilitas finansial, banyak orang terjebak dalam spiral hutang hanya untuk mempertahankan citra yang mungkin tidak membawa kebahagiaan sejati. Daripada menumpuk hutang demi mencapai standar masyarakat, Islam mendorong kita untuk memprioritaskan stabilitas keuangan, bersedekah, dan hidup sesuai kemampuan. Penting untuk memprioritaskan kesehatan mental dan emosional kita di atas standar yang dangkal yang diberlakukan oleh pengaruh eksternal. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Karena sebenarnya pendapat orang sekitar tentang kekayaan dan kejayaan hidup kita adalah tidak ada gunanya. Karena semuanya sebenarnya adalah sesuatu yang sementara yang Allah titipkan kepada kita di saat ini. Sebagai kesimpulan, pengejaran untuk bersaing dengan tetangga dapat memiliki konsekuensi serius. Saatnya membebaskan diri dari perangkap perbandingan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, nilai-nilai kita sendiri, kesejahteraan, dan hubungan yang tulus dengan orang lain. Ingatlah, hidup bukanlah kompetisi. Nikmati perjalanan unikmu, dan kebahagiaan akan mengikuti. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan autentik. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.